Apa kabar saudara? Senang sekali saya Sarah Lia dapat menjumpai Anda dalam berita Rio Camping hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Sebuah kapal barang karam di perairan Moro, Karimun. 1 ABK hilang. Dua alat berat disita polisi saat melakukan aktivitas perambahan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil. 1 tersangka ditangkap. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan warga membentangkan bendera merah putih sepanjang 135 meter di Bundaran Tugu Zapin, Pekanbaru. Sebuah kapal barang karam di perairan Moro, Karimun, Kepulauan Riau. Detik-detik kapal karam bermula saat terjadi kebocoran di lambung kapal. Setelah lambung kapal digenangi air, kapal tidak seimbang dan oleng hingga secara perlahan karam. Sejumlah ABK pun mulai panik dan berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Beberapa orang ABK diselamatkan nelayan sekitar, sementara 1 orang ABK bernama Andika Franata Panjaitan hilang. Tim SAR dari Basarnas dikerahkan untuk mencari korban hilang dengan menyisir lokasi kejadian menggunakan KM Melsi 88. Sejauh ini, korban hilang belum ditemukan dan tim SAR masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Terkait pelaksanaan operasi SAR kecelakaan kapal KLM Green 6 yang tenggelam di perairan Trumbustel, Kecamatan Moro, Tanjung Balai Karimun, yang mana pada hari ini kantor SAR Tanjung Pinang menerima informasi bahwa adanya kejadian kapal tenggelam dan 1 orang ABK yang masih belum ditemukan. Kemudian kantor SAR Tanjung Pinang menggerakkan personil dari Posar Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan operasi SAR, dan hasil sementara sampai dengan malam hari ini masih nihil. Dan untuk selanjutnya besok akan dilaksanakan operasi hari kedua dengan melaksanakan penyisiran permukaan dengan radius pencarian 10 nautical mile di sekitar lokasi kejadian. Dalam pelaksanaan operasi hari ini dari kantor Tanjung Pinang, Posar Tanjung Balai Karimun menggerakkan 1 unit RIB, dan untuk unsur yang sudah membantu di lokasi dengan nelayan, kemudian dari Polsek Moro, kemudian dari pihak desa dan unsur yang ada di Kecamatan Moro, semuanya melaksanakan dan membantu untuk pelaksanaan pencarian. Sementara itu, semua korban selamat telah dievakuasi ke dermaga. Selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Aulia Iksan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Seorang petani sawit yang dilaporkan hilang selama 5 hari akhirnya ditemukan meninggal dengan kondisi jasad tergeletak dalam semak-semak di Kelurahan Titian Antui, Bengkalis, Riau. Jenazah yang diketahui bernama Tio Pansiregar sebelumnya pergi ke kebun untuk panen buah sawit. Namun tak kunjung pulang ke rumah dan keluarga korban melapor ke pihak berwenang. Setelah dilakukan pencarian selama 5 hari, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan jarak sekitar 5 km dari tempat ia bekerja.
Jenazah kemudian dievakuasi tim SAR dari Basarnas Dumai dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Duri untuk diautopsi. Komandan Tim Penyelamat Unit Siaga SAR Dumai mengatakan penyebab kematian tengah dalam penyelidikan polisi. Melaporkan kondisi membahayakan manusia, 1 orang hilang di titik ladang Pak Roso kilometer 11 ditemukan dengan kondisi MD dengan jarak dari LKP 5,5 km. Korban langsung diserahkan sama pihak kepolisian dan dibawa ke RSUD Duri. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Setelah dilakukan otopsi, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ahmad Ison dan Wahyu Valatehan melaporkan dari Bengkalis, Riau. Seorang tersangka pencabulan anak di bawah umur ditangkap tim Opsnal Polresta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tersangka berinisial IR hanya tertunduk saat dibawa ke kantor Polresta. Tersangka ditangkap petugas usai menerima laporan dari keluarga korban. Pencabulan dilakukan dengan modus membuka les mata pelajaran sekolah di rumah. Namun bukan hanya mengajar, justru tersangka mencabuli muridnya hingga berulang. Orang tua korban yang tidak menerima perbuatan tersangka kemudian melapor ke kantor polisi. Dari penyelidikan sementara, diduga tersangka telah melakukan pencabulan berulang terhadap muridnya itu. Polisi masih mengembangkan kasus dan tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang telah dicabuli. Tersangka mengaku sebagai guru privat, ya, sehingga korban datang ke rumah beliau, yaitu ya, dan perbuatan ini telah dilakukan lebih kurang 5 kali dilakukan oleh tersangka. Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 6 huruf B Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun dan 289 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun. Tersangka kini ditahan di Mapolresta Tanjung Pinang, dikenakan Undang-Undang Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.